Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Supriyanto Sasugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak milik atau al-malkiyah. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami sampaikan adalah: yang pertama, pengertian hak milik dalam hukum Islam. Yang kedua, sebab-sebab kepemilikan. Yang ketiga, klasifikasi kepemilikan. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam kepemilikan. Yang pertama yaitu pengertian hak milik. Hak secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian, menetapkan atau menjelaskan kewajiban yang terbatas dan kebenaran sebagai lawan kebatilan. Menurut terminologi, hak yaitu suatu hukum yang ditetapkan oleh syara. Sedangkan milik berasal dari bahasa Arab yaitu al-milk yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk ini merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang telah diakui oleh syara. Menurut Abu Zarrah, hak milik merupakan kekuasaan kekhususan yang menghalangi. Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa hak milik merupakan penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf kepadanya. Jadi intinya yaitu hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang telah ditetapkan dan diakui oleh syara. Yang kedua yaitu sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikhraj al-mubahat untuk harta yang bersifat mubah. Jadi maksud dari sini yaitu harta yang tidak termasuk ke dalam harta yang dihormati dan tidak ada penghalang syara untuk memiliki. Untuk yang benda-benda mubahat ini diperlukan 2 syarat, yaitu yang pertama, benda mubahat belum diikhrajkan oleh orang lain, seperti contoh mengumpulkan air ke dalam suatu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak untuk mengambil air tersebut, sebab air tersebut telah diikhrajkan oleh orang lain. Yang kedua, adanya niat untuk memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat tidak termasuk ikhraj, seperti contoh, seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung. Jika pemburu meletakkan jaringnya hanya sekedar untuk menjemur jaringnya, maka pemburu tersebut tidak berhak untuk memiliki burung-burung tersebut. Yang kedua yaitu ada halafiyah. Maksud dari halafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama. Halafiyah ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu halafiyah syahsyan syahsyi, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang telah ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris ini disebut tirtah. Yang kedua yaitu halafiyah syai'in syai'an, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain kemudian merusakkannya, maka orang yang merusakkannya berhak untuk mengganti benda tersebut sesuai dengan harganya. Yang ketiga yaitu ada tawalud min mamluk, yaitu segala sesuatu yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi orang yang memiliki benda tersebut. Seperti contoh bulu domba milik pemilik domba. Kepemilikan tawalud min mamluk ini dibagi menjadi 2 pandangan, yaitu yang pertama iktibar wujud al-ikhtiyar wa adami fiha, yaitu mengingat ada dan tidaknya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki. Yang kedua, pandangan terhadap bekasnya atau iktibar asariha. Dari segi ikhtiar, memiliki ini ada 2 macam, yaitu ikhtiariyah atau sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar untuk mewujudkannya. Yang kedua yaitu jabariyah atau sesuatu yang senantiasa tidak mewujudkannya. Klasifikasi kepemilikan. Kepemilikan ini yang dibahas dalam fikih muamalah dibagi menjadi beberapa segi. Yang pertama ada secara garis besar. Ada milk atam, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda, manfaatnya sekaligus, yang artinya bentuk benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Hak milik itu penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara. Yang kedua ada milk nakhisoh, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu benda tersebut, atau artinya
memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya, atau memiliki manfaatnya saja tetapi tidak memiliki bendanya. Nah, milk nakis ini yang berupa bendanya saja disebut rokobah, dan milik nakisoh yang hanya memiliki manfaatnya saja disebut milk manfaat atau hak guna pakai. Yang kedua dilihat dari segi tempatnya. Yang pertama ada milk al-ain, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap maupun benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti kepemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua ada milk an-manfaah, yaitu seseorang hanya memiliki manfaat dari bendanya saja. Contohnya benda hasil meminjam, wakaf, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada milk ad-dain, yaitu kepemilikan karena adanya hutang. Contohnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti yang dirusakkan. Nah, hutang tersebut wajib dibayarkan oleh yang berhutang. Yang terakhir yaitu dari segi syuroh atau cara berpautan milik dengan yang dimiliki. Yang pertama ada milik al-mutamayyiz, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkan dari yang lain. Yang kedua yaitu milik al-syai atau milik al-musya, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu nisbi, yaitu sesuatu yang terlihat dari kumpulan sesuatu, betapa besar dan kecilnya kumpulan tersebut. Contohnya, seekor sapi yang dibeli 13 orang dan disembelih untuk dibagikan dagingnya kepada orang-orang. Pokok pembahasan keempat yakni prinsip-prinsip dalam kepemilikan Islam. Yang pertama, kekayaan merupakan titipan, pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang termuat dalam surat Al-Maidah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir, yang artinya dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa semua harta milik Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang merupakan sebagai khalifah diberikan hak untuk menggunakan dan mengatur harta tersebut. Hak manusia menjadi khalifah dijelaskan pada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang tidak kamu ketahui. Pokok pembahasan kedua yakni harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian. Seperti yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Pokok yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hambanya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti salat dan zakat.
Umat manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Poin yang keempat, hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai ujian Allah. Allah telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasarufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial, yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup. Dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.